Claudia Faiza Sabila. Saya Salwa Salsabila. Saya Jenny. Saya Jason. Saya Nabila. Kami akan mempresentasikan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas BPK tidak lain adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksaan Keuangan masuk dalam kategori lembaga yang berdiri dan bebas. Kenyataannya tercantum dalam Undang-Undang 1945. Mantap, aku kasih 100. BPK mempunyai fungsi yang spesifik seperti auditor, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga berfungsi melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Udah Udah. udah berhenti sih. Udah. Sampai keuangan. Tugas pokok dan fungsi KPU menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten. Wewenang KPU Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten atau kota, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bank Sentral, fungsi utama berdasarkan pengertian Bank Sentral adalah menetapkan dan mengatur kebijakan moneter, mengatur kelancaran pembayaran, serta mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia adalah satu-satunya bank sentral yang memiliki otoritas demikian. Tugas bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Wewenang Bank Sentral atau Bank Indonesia, kewenangan untuk membuat kebijakan moneter, menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, cadangan minuman bank umum, pembiayaan atau kredit. Kewenangan mengatur sistem pembayaran, menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran. Kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. 1. Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara. A. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Membuat kesepakatan internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 4. Menyatakan keadaan bahaya. 5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. 6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberikan gerasi rehabilitasi terhadap putusan Mahkamah Agung. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. A. Memegang kekuasaan pemerintahan. B. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. C. Menerapkan peraturan pemerintah. D. Menerapkan pertimbangan dan menentukan pertimbangan kepada Presiden. E. Mengangkat dan memberhentikan menteri. F. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang. G. Menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. H.
mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. I. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD. J. Penetapan Hakim Agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. K. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Kementerian Negara. Tugas Kementerian Negara yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dan pemerintahan, membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Negara memiliki fungsi yaitu 1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. 2. Mengelola barang maupun kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 4. Melaksanakan kegiatan teknis dari pusat dan sampai daerah. Wewenang Kementerian Negara yaitu 1. Melaksanakan tugas tertentu yang dilimpahkan dari Presiden. 2. Menjalankan urusan dalam kekuasaan dalam wilayah-wilayah masing-masing. Dewan Pertimbangan. Tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Pertimbangan yaitu 1. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. 2. Memberikan nasihat dan pertimbangan sebagai yang dimaksud pada ayat 1. Wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Kementerian Negara. Tugas Kementerian Negara yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dan pemerintahan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Negara memiliki fungsi yaitu 1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. 2. Mengelola barang maupun kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 4. Melaksanakan kegiatan teknis dari pusat dan sampai daerah. Wewenang Kementerian Negara yaitu 1. Melaksanakan tugas tertentu yang dilimpahkan dari Presiden. 2. Menjalankan urusan dalam kekuasaan dalam wilayah-wilayah masing-masing. TNI. Tugas TNI yaitu melaksanakan kebijakan pemerintahan dan mempertahankan negara untuk menegakkan kedaulatan negara. Fungsi TNI yaitu penindak terhadap setiap bentuk ancaman. Wewenang TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi Indonesia dari ancaman dan gangguan. Polri. Fungsi Polri yaitu 1. Pelindung masyarakat. 2. Penegak hukum. 3. Pencegahan pelanggaran hukum. 4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Wewenang Polri yaitu 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Larang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. 3. Membawa dan menghadap orang kepada penyelidik dalam rangka penyelidikan. Tugas Polri yaitu 1. Memelihara keadaan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. TNI. Tugas TNI yaitu melaksanakan kebijakan pemerintahan dan mempertahankan negara untuk menegakkan kedaulatan negara. Fungsi TNI yaitu penindak terhadap setiap bentuk ancaman. Wewenang TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi Indonesia dari ancaman dan gangguan. Polri. Fungsi Polri yaitu 1. Pelindung masyarakat. 2. Penegak hukum. 3. Pencegahan pelanggaran hukum. 4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Wewenang Polri yaitu 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Larang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. 3. Membawa dan menghadap orang kepada penyelidik dalam rangka penyelidikan. Tugas Polri yaitu 1. Memelihara keadaan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwewenang untuk: pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Ketiga, memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Keempat, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya semasa jabatannya.
memilih wakil presiden dari 2 calon usulan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden semasa jabatannya. Memilih presiden atau wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya semasa jabatannya. MPR bertugas untuk memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mempunyai fungsi sebagai fungsi legislatif membentuk undang-undang, fungsi anggaran, pendapatan, dan belanja negara, controlling, dan pengawasan. DPR mempunyai tugas dan wewenang. Pertama, membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kedua, membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD mengenai bidang otonomi daerah. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun pemerintah. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan mempertimbangkan perhatian DPD. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Memilih anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Mengajukan, memberikan persetujuan, konsultasi, dan pendapat. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menyerap aspirasi masyarakat. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya dengan ketetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai fungsi pengajuan usul dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. DPD mempunyai fungsi dan wewenang. Pertama, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kedua, ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, dan agama. Pasal 22D ayat 3. 4. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. 5. Memberikan pertimbangan kepada DPR untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi pasal 24 ayat 2. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain UU 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sesuai dengan UU 03 tahun 2009, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus beberapa hal berikut, yaitu 1. Permohonan kasasi. 2. Sengketa tentang kewenangan mengadili. 3. Permohonan peninjauan kembali atau PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU pasal 31 ayat 15 menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 31 ayat 2. 6. Wewenang lainnya yang diberikan oleh UUD. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD NRI tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD NRI tahun 1945 sendiri juga disebutkan adanya lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI tahun 1945. MK berkedudukan di ibu kota RI. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang hakim konstitusi yang terdiri dari 3 hakim atau anggota yang dipilih oleh MA, 3 hakim atau anggota yang dipilih oleh DPR, 3 hakim atau anggota yang diajukan oleh Presiden keanggotaan MK, ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua, seorang wakil, dan 7 orang anggota. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pasal 24C ayat 1. 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD pasal 24C ayat 2. Lagi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang. Lingkungan Peradilan Komisi Yudisial. Lingkungan Peradilan Komisi Yudisial memiliki kewenangan yaitu menyusul pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Agung pada DPR agar diperoleh persetujuannya. Peradilan Komisi Yudisial memiliki tugas juga yaitu melakukan pemantauan, menerima laporan dari masyarakat, melakukan verifikasi, mengambil langkah-langkah hukum. Fungsinya yaitu menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Lingkungan Peradilan TUN. Lingkungan Peradilan TUN memiliki kewenangan yaitu untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan. Fungsinya yaitu untuk memeriksa dan memutuskan, menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa. Maha adalah administrasi negara yang melaksanakannya. Selain itu, Peradilan TUN memiliki tugas 1. Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa TUN pada Pengadilan Tahun Jakarta. 2. Meneruskan sengketa-sengketa TUN ke Pengadilan TUN. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna peningkatan. Lingkungan Peradilan Agama. Lingkungan Peradilan Agama merupakan pengadilan pada tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Selain itu, peradilan agama memiliki tugas yaitu 1. Memberikan keterangan, 2. Melakukan hisab dan rukyatul hisab, 3. Menyelesaikan permohonan pembagian harta warisan bagi orang yang beragama Islam. Sekian dari kelompok 4, kami mohon maaf bila ada perkara